Halo guys, welcome back my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Gira Ratma. Saya dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya semester 5A, jurusan Sumber Daya Manusia. Nah, di sini saya ada tugas kewirausahaan untuk mereview jurnal, yaitu tentang wirausaha muda membangun desa, dinamika partisipasi pembangunan desa. Nah, di sini untuk pendahuluannya, pembangunan desa dalam konteks kekinian menunjukkan arah pada kemandirian masyarakat. Nah, itu menurut Agusta 2014. Nah, memberikan poin penting bahwa kemandirian masyarakat dipandang sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui perilaku kolektif masyarakat melakukan perubahan sosial. Nah, perubahan perilaku kolektif itu dapat didukung melalui program intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pihak luar atau pemerintah yang mensyaratkan adanya gerakan partisipasi masyarakat. Selain itu, dapat juga muncul atas dasar inisiatif dan kreativitas masyarakat setempat. Nah, di sini salah satunya kajian terdahulu yang menunjukkan perlunya memasukkan unsur pemuda dalam pembangunan desa dilakukan oleh Kartika 2013, yaitu potensi kaum muda di desa dapat dioptimalkan melalui kewirausahaan sesuai minat dan bakat pemuda serta potensi daerah. Nah, di sini dalam konteks pembangunan desa, pemuda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa. Nah, termasuk menjadi bagian dari agen yang secara kreatif dan inovatif mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang di kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Nah, konsep kewirausahaan senantiasa mengalami perkembangannya, yaitu tidak hanya membahas aspek mentalitas, kreativitas, dan inovasi, tetapi mengalami perubahan paradigma untuk merespon kemajuan perubahan dan adaptasi terhadap lingkungan. Nah, gerakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan desa dilakukan oleh pemuda. Kapasitas pengetahuan, semangat, serta daya juang yang dimiliki oleh pemuda ini menjadi daya ukit untuk mengoptimalkan berkas sumber daya alam maupun sumber daya lainnya yang ada di wilayah pedesaan. Nah, kondisi ini selaras dengan momentum perubahan paradigma pembangunan desa pasca implementasi Undang-Undang Desa tahun 2014 yang mendorong prakasa gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk membangun potensi dan aset desa bagi kesejahteraan masyarakat di desa. Nah, untuk pengembangan kewirausahaan di desa ini menjadi salah satu untuk peningkatan nilai tambah bagi desa untuk menuju innovation driven dan ekonomi sesuai dengan visi pembangunan 2025 yang diwujudkan melalui 3, yaitu yang pertama peningkatan nilai tambah dan peluasan rantai dalam proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses potensi sumber daya alam SDA. Nah, melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis dalam maupun antar kawasan, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk yang kedua, mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produk dan pemasaran serta integrasi pasar domestik. Nah, selanjutnya ada menemukan potensi memobilitasi aset desa. Nah, kondisi wilayah pedesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik sosial, ekonomi, dan tingkat perkembangannya. Nah, secara umum dalam perumusan kebijaksanaan pembangunan desa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu desa cepat berkembang, desa potensial berkembangnya, dan desa tertinggal. Desa cepat berkembang kebanyakan adalah desa yang dekat dengan atau mempunyai akses yang mudah ke kota. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan mewujudkan perubahan dalam adat dan kebudayaan. Nah, untuk sementara kelompok desa potensi berkembang, kegiatan ekonomi masyarakat ada di sektor primer, yaitu pertanian dan pertambangan dengan ciri homogen dalam hal adat kebudayaan.
Untuk kelompok desa ketiga yaitu mempunyai masalah atau keterbatasan tertentu seperti sumber daya maupun lainnya sehingga menyebabkan kemiskinan desa. Nah, dari pernyataan tersebut, kedua wilayah yang menjadi kajian ada pada kondisi desa dengan keterbatasan dan masalah sosial. Nah, untuk masyarakat wilayah desa ada pada kondisi miskin, sementara desa-desa yang ada dalam pendampingan gerakan Banten Bangun Desa ada pada posisi kemiskinan dan pengangguran. Nah, untuk selanjutnya menggerakkan partisipasi, mengalirkan manfaat bagi desa. Nah, belajar dari pengalaman pemuda dalam memobilisasi sumber daya lokal desa baik maupun dilakukan oleh Sugeng Handoko Gunung Kidul Yogyakarta dan Agis Aulia Banten menunjukkan usaha pemutusan mata rantai kemiskinan di desa, pengembangan usaha ekonomi lokal berupa pertanian, peternakan, dan pariwisata menjadi bentuk aksi nyata para pemuda ini dengan melibatkan elemen masyarakat, desa baik pemerintah, desa sampai rumah tangga. Nah, konsep para pemuda ini untuk menggerakkan warga desa merupakan peran inovatif yang mampu memperdayakan dirinya sebagai subjek pembangunan di wilayah. Nah, kapasitas para pemuda dalam mengembangkan unit-unit usaha komunitas warga melakukan penguatan kapasitas kelembagaan pemuda. Nah, di sini ada pembahasan tersebut sesuai dengan konsep partisipasi masyarakat. Salah satunya dapat mengacu pendapat untuk yang pertama, partisipasi adalah kontribusi sukarela dalam masyarakat suatu proyek pembangunan, tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam pembangunan keputusan. Nah, untuk yang kedua, partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan. Untuk yang ketiga, partisipasi adalah suatu proses aktif yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok yang sedang ditanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan hal itu. Nah, untuk yang keempat, partisipasi adalah proses menjabatani dialog antara komunikasi lokal dalam pihak penyelenggara proyek dalam rangka partisipan. Nah, untuk yang kelima, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat. Nah, untuk yang terakhir, keenam, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan, dan diri mereka sendiri. Nah, untuk selanjutnya, merawat jejaring untuk keberlanjutan kesejahteraan desa. Nah, dalam pembangunan masyarakat, desa secara teoritis dapat dikategorikan menjadi 3 macam pendekatan pembangunan, yaitu mobilisasi, partisipasif, dan akulturasi. Nah, pada pendekatan mobilisasi, masyarakat yang menjadi sasaran tidak memiliki andil apapun dalam merencanakan pembangunan yang dilakukan. Nah, sementara pada pendekatan partisipasif antara perencanaan pembangunan secara bersama-sama merancang dan memikirkan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, di sini ada keterikatan hubungan antara komponen inti pengelolaan pengembangan masyarakat. Nah, untuk yang pertama di sini ada seperti ilustrasi menunjukkan keterlibatan dan kontribusi semua LSM dan masyarakat menjadi penting dalam proses pembangunan dan pengembangan masyarakat desa. Tiap-tiap komponen kelembagaan lazim disebut dengan stakeholder. Nah, tersebut memiliki dengan stakeholder itu fungsinya sendiri yang karena itu perlu diatur dan disepakati sehingga menjadi upaya sinergis yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Di sini untuk usaha merawat jejaring kelembagaan pemuda desa ini penting karena adanya kebutuhan antara individu pemuda sebagai upaya untuk fokus dalam sumber daya yang dimiliki. Namun sekaligus dapat mengakses kesempatan lain yang tidak mungkin terpenuhi jika akses sendiri secara langsung. Keberadaan dari
Nah, untuk kesimpulannya, pembangunan desa merupakan salah satu bentuk investasi negara baik berupa kebijakan maupun pendaharaan. Ini memiliki sederet tujuan mulia, yaitu untuk mendistribusikan layanan sosial bagi masyarakat, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup dan menghidupkan sumber daya manusia, membuka kesempatan kerja yang berujung pada kesejahteraan masyarakat desa. Beragam tantangan dan peluang muncul mengiringi cinta dan harapan tersebut yang perlu dijawab oleh seluruh elemen masyarakat di desa. Oleh seluruh elemen sering dengan adanya pasokan input pendapatan bagi desa karena adanya optimasi pemanfaatan sumber daya lokal desa. Nah, mungkin sekian mereview dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa guys di subscribe dan nyalakan loncengnya.